Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cip. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR SKBPI CPNS hari ke-7 ujian 7 September 2020. Sebelum kita masuk pada FR, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat apa-apa saja yang menjadi FR di hari ini. Oke, nah ada beberapa yang keluar dari pedagogik. Nah, ada prota, ada silabus. Nah, ini katanya dititik beratkan pada komponen yang ada di dalamnya. Jadi, teman-teman harus belajar tentang komponen-komponen daripada prota, komponen-komponen daripada silabus. Kemudian ada penilaian. Nah, jadi katanya soalnya tidak terbayangkan. Nah, jadi hanya beberapa yang konsep langsung, yang lain panjang-panjang dan penalaran. Nah, jadi ini ada tentang penilaian. Jadi soalnya tentang kasus ya. Kemudian kita masuk kepada PAI, ini ada tajwid. Tajwid keluar, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ada 5 sampai 6 soal. Kemudian pemahaman ayat Al-Qur'an tentang air, adil, hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis. Nah, ini ada 3 ya, soalnya tentang bayan ya. Nah, jadi katanya ini aja dari dia ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan FR selanjutnya. Nah, kemudian ada pedagogik, banyak membahas tentang penilaian dengan jawaban yang membutuhkan konsentrasi tinggi alias membulet banget. Nah, jadi katanya pedagogik ini harus butuh konsentrasi ya. Ada RPP, ini ada 2 soal, kemudian ada promas, ada silabus, kemudian prinsip penilaian ada 2 soal. Kemudian untuk PAI sama persis ya, seperti yang sudah-sudah katanya. Kemudian ada muncul tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ayat tentang gunung, kemudian implementasi ayat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tentang tajwid, mad asli, kemudian zakat dan pajak. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan FR selanjutnya. Nah ini ada FR selanjutnya ya. Jadi ini dapat soal tentang pedagogik, yaitu penyusunan butir soal. Nah jadi bagaimana cara kita merumuskan soal ya. Ini tentang perumusan soal terkait dengan indikator soal dan kisi-kisi soal. Kemudian penyusunan kisi-kisi soal. Nah, ada juga. Jadi teman-teman boleh buka lagi tentang video saya tentang indikator soal dan kisi-kisi soal. Jadi perdalami materinya. Jadi insya Allah kalau udah paham tentang materi, insya Allah untuk membahas soalnya pun mudah. Kemudian pengertian silabus, prinsip, promes, prota. Nah, ini juga ada ya. Jadi teman-teman boleh buka lagi tentang pengertian silabus di video saya sebelumnya. Kemudian promes juga ada di video saya sebelumnya, prota juga ada di video saya sebelumnya. Nah, jadi tentang metakognitif. Nah, ini ada juga ya tentang kognitif. Muncul ya, kemarin-kemarin nggak ada, jadi udah ada yang baru, yaitu tentang kognitif yang sesuai untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Jadi tingkat pengetahuan yang seperti apa yang bagus yang dipakai dalam pembelajaran. Kalau nggak salah gitu katanya. Kemudian soal kasus dapat sekitar 5 nomor, yaitu tentang alokasi waktu yang soalnya gini. Jadi dalam jam pelajaran ya, tentang jam pelajaran per mata pelajaran. Ini terlalu membingungkan ya. Intinya itu ada pelajaran, ada tentang pertanyaan tentang alokasi waktu, itu dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian ada juga perbedaan antara terpadu sama menyeluruh, adil, objektif,
dan akuntabel. Nah, jadi ada yang seperti ini. Jadi di video saya juga ada teman-teman. Jadi silakan dibuka lagi video saya tentang prota, prosem, kemudian tentang kisi-kisi soal, kemudian tentang indikator soal, kemudian tentang silabus. Jadi di situ juga ada video tentang di dalamnya juga menyangkut ada kata-kata terpadu, menyeluruh, adil, objektif, dan akuntabel. Ada teman-teman. Jadi insya Allah ada. Jadi silahkan dipahami maknanya. Jadi kalau misalnya untuk dalam menjawab kasus, kasusnya mudah. Oke. Kemudian ada lagi FR-nya. Nah, jadi FR-nya sama dengan kawan-kawan yang lain katanya. Kemudian ada pedagogik, yaitu ada promes, prota, silabus, alokasi waktu, penilaian. Hampir-hampir sama ya. Kemudian PAI-nya yang kedua ada PAI, yaitu tentang ayat tentang kegigihan dalam berusaha. Kemudian kasus hibah masjid. Kemudian memilih mana sanad, mana matan, rawi. Mungkin ada dimunculkan hadis ya, kemudian ditanya yang mana yang namanya matan, yang mana yang namanya sanad, dan yang mana yang namanya rawi. Kemudian yang kelima ini ada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini hampir semua yang muncul ya. Kayaknya hampir setiap FR ada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi teman-teman boleh lihat lagi video saya tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi ada lagi nih. Kalau untuk bidang PAI, saya juga dapat FR seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian yang pertama ini ada dapat tentang surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang pembagian anak perempuan dengan berapa gitu pembagian anak perempuan. Jadi teman-teman silakan buka surat An-Nisa ayat 11. Jadi dilihat. Kemudian ada juga disajikan ayat, terus kita disuruh mencari hadis yang sesuai dengan ayat tersebut. Nah, kemudian kalau nggak salah contoh kitab tafsir Syafi'i ya. Nah, ada juga kemudian tentang Salahuddin Al-Ayyubi ada 3-4 soal, kira-kira ada lagi itu. Selalu ada ya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian menentukan bagian hadis yang digarisbawahi termasuk sanad, bayan, matan atau rawi. Ini juga ada ya hampir setiap ini muncul ya. Kemudian disebutkan beberapa alasan Nabi hijrah. Terus disuruh ambil kesimpulan. Nah, ini ada cerita. Kemudian kita pahami ceritanya. Kemudian kita yang mengambil kesimpulan. Kemudian tentang jamak qasar. Nah, ini tentang studi kasus ya. Maksudnya tentang suatu permasalahan. Jadi intinya tentang jamak qasar. Jadi kita yang mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, kemudian ada kakek berusia 90 tahun dengan keadaan lemah. Bagaimana hukum untuk puasa Ramadan? Nah, jadi kalau kakek yang sudah tua ya, 90-an, ini untuk berpuasa dengan tidak mengapa tidak berpuasa. Jadi puasanya itu dibayar dengan fidyah. Nah, jadi tidak diberatkan lagi ya, apalagi umurnya sudah 90 dan termasuk lemah. Jadi boleh dibayarkan fidyah tanpa harus mengganti puasa Ramadannya gitu teman-teman. Kemudian ada lagi kasusnya itu karena sakit, jadi seorang mengganti wudhunya dengan tayamum menggunakan tepung. Bagaimana hukumnya? Nah, teman-teman, jadi kalau tayamum ini pada hakikatnya ini kan dengan tanah ya atau debu. Ini kalau dengan tepung itu tepungnya seperti apa? Kalau tepung kan untuk buat pisang goreng ya, untuk buat kue ya teman-teman. Jadi masak tepung dijadikan tayamum gitu. Jadi pada dasarnya ya, hukum dasar daripada tayamum itu dengan tanah atau debu, itu boleh. Namun kalau dengan tepung ini tepung kan apa ya? Kalau tepung ini kan bahan olahan pabrik ya. Jadi kita nggak tahu apa kandungannya di dalamnya gitu. Jadi diperhatikan lagi teman-teman soal yang seperti ini, jangan sampai terjebak. Nah, jadi dilihat lagi. Nah, kemudian ada juga tentang gunung menompang lempengan. Pokoknya tentang gunung dan dengan lempengan. Nah, ini tentang ayat yang sesuai di pilihan ganda tentang ayat apa gitu. Ini kalau orang-orang yang ngerti bahasa Arab mudah sepertinya ya. Kemudian hadis tentang wali nikah. Ini termasuk hadis apa? Kemudian yang termasuk
ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia adalah, ini lihat di pilihan ganda ya, ada beberapa ayat. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Nah, seperti itu teman-teman. Apa saja menjadi keutamaan sholat berjamaah? Ini yang ditanya pengecualian. Nah, yang lain lupa katanya. Ini pun sudah banyak ya yang dibaginya. Oke, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Semoga FR-nya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil, silahkan diambil hikmahnya. Oke teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video materi tentang FR, khususnya Pi. Insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.